Semua salam kebajikan buat kita bersama. Bukan hanya sekedar rasa syukur dan mengucap terima kasih, tapi ini betul-betul saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebagai ikatan yang luar biasa. Artinya adalah saya diskusi banyak dengan Pak Dani, kemudian materi apa yang akan kita diskusikan. Dan ternyata saya sangat setuju sekali Pak Dani memberikan satu isyarat mengenai pembuluh darah. Saya ulangi lagi ini kalau menarik, betul-betul menarik karena apa? Karena yang dibicarakan adalah pembuluh darah. Dan kita tahu di seluruh tubuh kita adalah pembuluh darah atau ada pembuluh darah. Mudah-mudahan nanti kita dapat sesuatu dari pembicaraan mengenai pembuluh darah. Saya izin ke materi, mudah-mudahan ini jadi bahan untuk kita pikirkan bareng-bareng. Saya coba masuk di screen-nya. Judulnya luar biasa. Pak Dhani memberikan satu title, memberikan satu sinyal, dan benar-benar sinyalnya adalah bahaya. Sinyal bahaya dari pembuluh darah kita atau pembuluh darah Anda. Dan jangan sekali-kali diabaikan. Ini satu eh, bukan cuma alarm kalau pendapat saya. Ini satu cambuk buat kita sama-sama. Kalau terjadi sinyal, apalagi menyangkut mengenai pembuluh darah, maka serius atau sangat serius. Kita akan berhadapan dengan permasalahan yang sangat serius. Makanya saya ingin malam hari ini kita sama-sama ada 10 peserta sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan dan saya tidak melihat dari sisi siapa atau jumlahnya berapa orang, tapi adalah bagaimana materi ini bisa sampai ke banyak masyarakat. Mungkin malam hari ini dengan segala kesulitan dan sebagainya, tapi kita tetap punya satu target, materi ini harus disampaikan, harus tersampaikan ke banyak masyarakat. Kenapa demikian? Karena membicarakan mengenai pembuluh darah. Saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai pembuluh darah itu sendiri, supaya kita sama-sama menikmati perjalanannya ini. Apa yang saya dimaksud adalah ini ada satu ilustrasi dalam tubuh kita dan tidak sesederhana ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pasti lebih jelimet, lebih complicated dalam pengertian adalah kelengkapannya, dalam pengertian adalah betapa fungsinya luar biasa. Di slide di sini tergambarkan jantung, pembuluh darah arteri dan vena. Ini adalah pembuluh darah arteri, yang biru adalah pembuluh darah vena. Hanya sekedar membedakan saja. Ilustrator ataupun gambar pasti untuk mempermudah kita. Sekali lagi ini adalah arteri, ini adalah vena. Ada di seluruh tubuh kita. Dan arteri dan vena ini akan ketemu dalam satu pertemuan yang namanya kapiler, pembuluh darah paling halus. Artinya antara arteri dengan vena, antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik, itu tidak putus berhubungan. Artinya pula kalau ada sinyal dari pembuluh darah arteri, maka pembuluh darah vena pun pasti bermasalah. Kita sepakati sekarang sinyalnya adalah sinyal alarm negatif. Sinyalnya adalah alarm bahaya. Sekali lagi, kalau ada masalah di pembuluh darah nadi, pembuluh darah arteri kita, berarti pembuluh darah vena juga nyambung, bermasalah juga. Konteksnya sekarang saya balik. Dokter Stio, gimana kalau ada masalah di pembuluh darah vena, di pembuluh darah balik? Sama. Ketika ada masalah di pembuluh darah vena, maka pembuluh darah nadi pun pasti ikut bermasalah. Ilustrasikan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Merah, pembuluh darah nadi mengantarkan darah,
oksigen, nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh, seluruh bagian. Di seluruh tubuh juga pasti akan mengadakan satu pertemuan, yaitu kapiler. Mohon maaf. Ujungnya adalah kapiler. Jadi kapiler berarti ada di seluruh tubuh kita juga. Di kepala kita, di jantung kita, di kulit kita, di seluruh tubuh kita. Dan ketika ini balik darahnya, maka berubah menjadi pembuluh darah vena. Darah yang isinya adalah, mohon maaf, sampah, CO2, sisa-sisa metabolisme dan lain sebagainya akan balik ke jantung. Maka sekali lagi, ketika ada masalah di arteri, maka vena bermasalah. Ketika vena bermasalah, arteri pun pasti bermasalah. Sinyal inilah yang harus kita tangkap, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sinyal yang memberikan satu isyarat, memberikan satu alarm, ada sesuatu di dalam tubuh kita. Dan dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, sampai telapak tangan kita. Semuanya penuh dengan pembuluh darah. Ini akan memberikan satu gambaran atau ilustrasi yang mendapatkan ke kita. Bagaimana perbedaan antara arteri dengan vena? Bagaimana perbedaan antara pembuluh darah nadi yang mengantarkan nutrisi, oksigen, dan seterusnya dengan pembuluh darah vena yang mengantarkan kotoran, sampah, CO2. Bisa dilihat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi ini hanya untuk membedakan warna ini hanya untuk membedakan pembuluh darah. Tapi secara originalnya sama. Yang membedakan adalah strukturnya. Ini adalah lapisan paling luar, dikatakan sebagai lapisan tunika adventitia. Tidak ada perbedaan. Mungkin kalaupun ada perbedaan sedikit sekali perbedaan. Tapi yang menyolok adalah ini. Tunika media. Ini otot. Tunika media di arteri atau di pembuluh darah nadi itu tebal. Lebih tebal dibandingkan dengan di vena. Dan pembuluh darah paling dalam, ini adalah tunika intima atau endotel. Itu hanya satu lapis. Satu lapis. Satu lapis dan keseluruhnya itu cuma satu lapis, tidak berlapis-lapis, tidak tebal. Ini sama. Tunika intima, endotel. Perhatikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini berotot, ini ototnya tidak atau kurang. Kenapa berotot? Karena ada tekanan. Nah, mulai ada. Dengan kalimat tekanan saja udah mulai ada gambaran nih. Dok, sinyalnya apa? Tekanan darah. Tolong perhatikan baik-baik. Kenapa di arteri itu ototnya tebal? Karena ada tekanan. Saya balikin lagi. Karena ada tekanan. Dari mana tekanannya? Berarti dari pompa jantung. Dari sistolik, dari diastolik. Dari ketika ventrikel kiri, bilik kiri memompa sekeras-kerasnya, maka terjadilah tekanan sistolik. Dari ketika bilik kiri ini relaksasi, rileks, tidak memompa, maka ada tekanan diastolik. Judulnya biasanya normal 120 garis miring 80. 120-nya adalah sistolik, 80-nya adalah diastolik. Itu tekanan, kita mulai ada terbaca. Ternyata bisa memberikan sinyal pembuluh darah arteri kita. Ketika kita periksa tekanan darah kita, adalah tekanan yang ada di arteri. Dan di vena, tidak ada tekanan. Nol. Dari jantung ke seluruh tubuh kita, saya kembalikan ke sini. Dari jantung ke seluruh tubuh kita, dari jantung ke seluruh tubuh kita. Kenapa bisa sampai ke ujung, sampai ke kapiler? Karena ada tekanan. Tapi ketika di kapiler ini sudah nol, tidak ada tekanan. Apalagi di vena. Tidak ada tekanan di sini. Pertanyaannya lah, kenapa darah itu bisa balik ke jantung? Walaupun di sana tidak ada tekanan di pembuluh darah vena. Karena ada katup. Jadi yang membedakan antara arteri dan vena selain struktur anatominya sedemikian rupa, di arteri, di pembuluh darah nadi tidak ada katup. Di pembuluh vena itu ada katup. Tadi udah ada nyari orang Ambon. Jin,
izin Ibu Clarissa dengan iPhone Ada yang nggak bisa ada. audionya di mute dulu. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Balik lagi. Arteri tidak ada katup, vena ada katup. Arteri ada tekanan, vena tidak ada tekanan. Darah bisa balik dari seluruh tubuh ke jantung karena ada katup di pembuluh darah vena. Oke, tadi bicara sinyalnya adalah tekanan, tekanan darah. Sekarang bicaranya katup, ya. Di sini tidak ada katup, yang ada tekanan. Maka kita melihat sinyalnya, tekanan darahnya seperti apa. Nah, sekarang di vena ada katup. Katup itu berarti harus nutup sempurna. Kalau katupnya tidak nutup sempurna, maka darah yang didorong oleh tekanan arteri untuk balik ke jantung, maka akan turun lagi karena katupnya tidak sempurna. Kenapa bisa balik sampai ke jantung? Kalau katupnya sempurna. Naik lagi, tutup lagi katupnya. Naik lagi, tutup lagi katupnya. Demikian seterusnya sampai balik ke jantung. Dari jantung, darah yang kotor ini, CO2 akan dikirim ke kanan kiri paru-paru. CO2-nya dikeluarkan, racun, jelek, tidak diperlukan oleh tubuh, oksigennya ditukar. Balik lagi ke jantung, maka dia jadi darah bersih. Darah yang kaya akan oksigen. Kemudian dipompakan lagi oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Dan terus berputar sedemikian rupa. Saya bacakan lagi kata kuncinya. Di sini ada tekanan. Di sini ada katup. Apa yang terjadi dengan vena? Varises, ambeien, mimisan. Itu adalah sinyal. Ketika varises ada, berarti katupnya lemah. Darah yang harusnya balik, turun lagi. Darah yang harusnya balik, naik, turun lagi. Turun lagi, turun lagi. Akhirnya si pembuluh darah vena berkelok-kelok. Dan berkumpul di satu titik paling rendah. Maka betisnya terjadi varises. Tapi saya akan balikan lagi ke gambar ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini vena. Di atas ada vena, di kaki ada vena. Jadi vena tidak hanya di betis kita. Di seluruh tubuh kita ada pembuluh darah vena. Di seluruh tubuh ada katup pembuluh darah venanya, pembuluh darah baliknya. Maka sinyal lagi kita terima. Kalau ada varises di betis kita, berarti vena-vena lain juga mengalami hal yang sama. Berarti ada varises di osofagus. Ada varises di saluran pencernaan kita. Di kerongkongan kita. Karena isinya pasti ada pembuluh darah vena. Ada varises di ujung saluran pencernaan kita. Maka muncullah ambeien. Sering terjadi, mohon maaf, sering terjadi mimisan. Plexus, kumpulan pembuluh darah venanya, itu juga mengalami gangguan. Sehingga dia mudah pecah. Maka terjadilah perdarahan. Demikian juga dengan hemoroid atau wasir di anus, di ujungnya rektum, ujungnya saluran pencernaan, maka terjadi lagi perdarahan. Itulah kelainan vena. Sinyalnya yang berbahayanya adalah katupnya lemah, katupnya bermasalah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi. Pada nih, terima kasih. Ini luar biasa jadinya. Saya pembicaraan ini saya menarik sekali buat saya. Saya suka sekali untuk membicarakan ini. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, baru kita akan mulai berpikir. Arteri sedemikian jelimet, sedemikian banyak tekanan. Maka ketika tekanan ada masalah, berarti seluruh organ kita akan bermasalah. Ginjal kita bermasalah, apalagi yang namanya jantung. Yang diperiksa, mohon maaf, ini kebetulan gambarnya bagus sekali. Yang diperiksa adalah tekanan di siku kita. Di sini katakanlah. Di sini katakanlah. Arterinya ada di sini. Tekanan darahnya tinggi. Maka pompa jantungnya harus yang mengantarkan ke sini, maka tertahan karena tekanannya tinggi. Apa yang terjadi di sana? Pompanya makin lama makin lemah, makin lemah karena berat sekali untuk
mengirimkan di sana tertahan atau dilawan oleh tekanan di luar jantung. Itulah sinyal, itulah bahayanya. Ketika mulai bermasalah, jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah, apalagi dengan sumbatan, saya tambahkan sekarang. Kalau tadi tidak bicaranya hanya dari sisi vena yang mengalami gangguan fungsi venanya, lemah. Sekarang ada lagi sumbatan. Sumbatan pembuluh darah di vena. Dipompa tapi nyumbat, dipompa tapi nyumbat. Dan sumbatannya, mohon maaf, bukan cuma di sini, berarti di seluruh arteri akan ada sumbatan akibat kolesterol. Maka balik lagi sekarang ada sinyal baru. Kolesterol, 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 kolesterol. Sayang, mohon maaf ya. Kalau ini sambil guyonnya kita harus keluar juga nih. Kalau merokok dilarang sama pemerintah. Di packaging ditulis. Tapi kalau kolesterol tidak dilarang. Padahal dampaknya dahsyat banget. Saya guyon tapi mudah-mudahan jadi pola pikir kita yang berubah. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Arteri dan vena. Sekarang kita bicara di jantung, di sisi jantungnya. Kalau pembuluh darah arteri ini tersumbat, maka terjadilah infak miokard. Terjadilah serangan jantung. Kalau katup-katup di vena ini juga bermasalah, gambarannya sama. Arterinya juga bermasalah. Maka jantung akan bermasalah. Karena saling berhubungan. Ini sisi salah satu sudut berarti. Organ lain pun sama. Karena akan mau, tidak mau menerima aliran darah. Untuk hidupnya. Jantung untuk apa? Untuk memompanya. Maka pompa jantung akan sempurna ketika nutrisi, ketika oksigennya bagus. Tapi ketika arterinya bermasalah, bermasalah. Ketika venanya bermasalah, bermasalah juga. Tadi saya sampaikan CO2, sampah, dan lain sebagainya dikirim ke jantung balik lagi. Apakah jantung kita tidak menghasilkan sampah, tidak menghasilkan hasil metabolisme, tidak menghasilkan CO2 untuk dihantarkan? Sama, semua organ sama. Maka ketika ada masalah di arteri, ketika ada masalah di vena, alarm akan muncul. Jantung. Bagaimana dengan otak kita? Sama. Ini gambarannya luar biasa. Saya dapat gambar bagus banget. Arterinya jelas semua. Kenapa dok yang digambarkan kok arterinya saja, venanya? Venanya tidak. Mohon perhatikan. Ini kepala kita dengan kaki kita. Dan kaki kita itu akan lebih melawan gravitasi bumi. Jarang sekali kasusnya meskipun sama. Prosesnya sama. Ada nggak dok varises di kepala kita? Jawabannya kemungkinan ada ya. Karena ada vena. Dan venanya ada katup. Tapi kenapa banyaknya di betis? Karena beban untuk naikin darah dari bagian bawah dengan adanya tahanan gravitasi itu jauh lebih sulit lagi. Jadi yang sering bermasalah di kepala kita, di susunan saraf, di otak kita adalah arteri. Apa yang terjadi? Tersumbat. Maka bagian jantung itu tidak memperoleh nutrisi, oksigen, dan seterusnya. Maka terjadilah sumbatan. Terjadilah stroke, sumbatan. Terjadilah, tadi sudah berbicara lagi tekanan. Pecah pembuluh darahnya. Maka stroke dengan perdarahan. Dan seterusnya. Ini akan terjadi dan akan bergulir seperti ini. Ketika kita bicara pembuluh darah, sama. Jantung, otak. Dua alat vital yang ada di badan kita. Kemudian, apa yang kita lihat, apa yang tanda yang, sinyal yang luar biasa. Sakit. Artinya benar-benar terasa sakit, bukan cuma sakit-sakitnya saja, tapi benar-benar terasa sakit dan luar biasa, yang tidak pernah dirasakan sakitnya. Mulai kita berpikir, ada masalah dengan jantung kita. Dan penyakit jantung bukan cuma serangan jantung, bukan penyakit jantung koroner saja. Tadi saya sudah singgung, pompanya lemah, berarti gagal jantung. Gambaran di sini dengan sakit adalah serangan jantung, belum sakit jantung yang lain.
dengan rematiknya, rematik jantung, dengan gagal jantungnya, dengan gangguan irama jantung, tapi berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan pembuluh vena di jantung, serangan jantung yang sangat-sangat tidak kompromi, tidak ngasih tahu dulu akan kapan terjadi serangan jantung, berarti alarmnya, sinyalnya itu justru kadang-kadang kita tidak pernah disadari. Catatan penting buat kita, sinyalnya tidak diketahui, sinyalnya kita abaikan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini bukan sinyal lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Rasa sakit di dada, rasa tidak enak di dada kita, apalagi sebelah kiri, kemudian mulai ngeblank nih, bukan bukan cuman ngeblank seperti orang yang apa ya, apa ya, bukan itu, tapi benar-benar kekurangan oksigen kepala kita. Kenapa kekurangan oksigen? Karena jantungnya tidak bisa mompa. Kenapa jantungnya tidak bisa mompa? Karena terjadi infak miokard, serangan jantung. Mual, muntah, terus rasa sakitnya menjalar sampai ke dagu, sampai ke leher, leher belakang, leher depan, sampai ke belakang. Kemudian di bahunya juga sama, nggak enak banget. Di tangan, terutama tangan sebelah kirinya juga sama. Kemudian nafasnya berat sekali. Nafas itu perlu bergerak. Paru-paru itu perlu bergerak, paru itu ditopang atau didukung oleh otot paru-paru, otot-otot dada kita. Ketika lemah jantungnya, ketika jantungnya mengalami serangan jantung, heart attack, maka semua lemah. Otot paru-paru juga, otot dada juga lemah. Maka terjadi pernafasan yang sulit. Kalau sinyal ini sudah muncul, maka mulai kita sadar. Pembuluh darah kita sangat-sangat bermasalah. Sekali lagi, ini dari sisi jantung. Apa sih yang harus kita amati, Bapak Ibu teman-teman sekalian dalam ini? Ini antara serangan jantung yang dirasakan sama seorang pria dengan wanita. Tadi sudah jelas, pernafasan sulit, pendek, sakit dada, kemudian rasa tidak enak, kesemutan dan sebagainya. Pokoknya tidak nyaman banget-banget. Di tangannya, di punggungnya, di leher, di bahu, di dagu, terasa. Bagaimana dengan wanita? Kelelahan yang luar biasa, fatigue, tapi lemesnya luar biasa. Ini juga sama, lemah banget, maunya tidur. Ini tanda-tanda, ini sinyal, betul-betul sinyal yang berbahaya banget. Mual, muntah, rasa terbakar di perut, di dada, di ulu hati, ini terjadi. Orang berbicaranya, ini kena serangan jantung atau angin duduk. Nah, itu kalimatnya kali. Yang sering kalimat itu dilontarkan adalah angin duduk. Ternyata adalah serangan jantung. Demikian juga dengan berkeringat. Keringat, keringat dingin. Ini adalah terjadi pada wanita lebih dominan. Tapi pada prinsipnya sama. Adanya serangan jantung. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalimat yang sama, perbedaan yang sama. Dari mulai ngeblank, tidak bisa menopang lagi keseimbangan. Buntu benar-benar untuk berpikir apalagi. Nafas, sakit, 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 mual, muntah. Yang di wanita pun hal yang sama. Nafas yang berat, sakit di dada. Bukan cuma kesemutan, mungkin parestese, baal, apa namanya, kalimat yang lain apalagi, kebas-kebas. Ini sama, sakit juga dirasakan, tidak enak di perut, keringat dingin tadi sudah disampaikan, mual muntah. Sinyal ini adalah yang dikirim oleh pembuluh darah, yang diakibatkan oleh pembuluh darah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam bentuk serangan jantung. Pertanyaan berikutnya, dok, bagaimana dengan organ lain? Sama, tapi dia tidak bisa berteriak seperti jantung. Dok, vital atau tidak vital? Jangan berpikir jantung vital yang lain tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukan cuma jantung yang ada pembuluh darahnya. Bukan jantung yang menyempit arteri koronarianya. Tapi arteri itu ada di tubuh kita semua. Satu sisi
Tidak terjadi serangan jantung, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tapi penyempitan ada, pasti karena kolesterol. Yang terjadi adalah gangguan ereksi, pembuluh darah. Yang terjadi adalah sulit sekali mengingat. Yang terjadi adalah tiba-tiba lupanya cepat banget, baru aja terjadi tapi lupa. Yang terjadi adalah konsentrasinya. Sulit sekali melakukan satu fokus konsentrasi. Maka korelasikan sama dengan serangan jantung. Korelasikan ada gangguan di pembuluh darah kita. Ada sinyal yang harusnya, kali lagi yang harusnya, tidak boleh kita abaikan. Saya sengaja dengan kacamata, kemudian saya buka. Kenapa kabur ya? Bukan karena kacamatanya, tapi yang bersangkutan memang tidak pakai kacamata. Tapi ketika penglihatan kabur, apalagi kalau kita mengingat pembuluh darah yang ada di retina, halus banget, tapi tetap arteri, tidak kapiler. Kapiler lebih halus lagi. Ketika kita mengingat pembuluh darah halus itu dan tersumbat, maka penglihatan kita kabur. Sinyal lagi, dok, bagaimana dengan vertigo? Dok, bagaimana dengan migrain? Itu adalah sinyal yang dikirim akibat pembuluh darah. Tolong menjadi pemikiran kita bareng-bareng. Kalau sekarang ilustrasinya adalah serangan jantung, di sini ada di telinga kita ada pusat keseimbangan, ada rumah siput. Ketika aliran darah ke sana terganggu, maka aliran yang seharusnya normal di rumah siput itu pun akan mengalami gangguan di telinga bagian dalam. Maka terjadilah permasalahan migrain. Maka terjadilah permasalahan vertigo. Ini harus kita siasati. Saya tidak sampai langsung dengan pembuluh darah. Disfungsi ereksi, ginjal. Ternyata tiba-tiba eh, urinnya airnya berbusa dan terusnya secara penglihatan, secara penciuman saja berbeda dengan sebelum-sebelum. Gambaran yang menunjukkan ada sesuatu di pembuluh darah kita dan yang memberikan alarm adalah ginjal. Demikian juga dengan yang lain. Organ lain pun sama akan memberikan hal yang sama. Ini adalah ilustrasi. Ini adalah tersumbat pembuluh darah arterinya, tadinya lancar, terjadi serangan jantung. Di sini sudah tidak bisa dialiri lagi. Karena apa? Karena di sini tersumbat. Bahkan tersumbat total seperti ini. Jadi Bapak Ibu 13 peserta yang hadir pada malam hari ini, sinyal itu bisa beraneka ragam. Sengaja mengilustrasikan serangan jantung. Sinyal yang jauh lebih serius dengan risiko, dengan golden period yang pendek sekali, kematian. Mudah-mudahan jadi terfikir oleh kita. Artinya, kalaupun sinyalnya adalah bukan serangan jantung, tapi korelasikan dengan pembuluh darah. Ini serangan jantung. Fakta yang kita tidak bisa hindari. Nomor satu, kematian. 1 dari 10 meninggal. 2 detik meninggal. Total. Kalau di sini udah total biaya berarti serius sekali. BPJS pun akan mempertimbangkan ketika orang itu dengan penyakit jantung. Nah, saya ingin Bapak Ibu bukan cuma sinyal yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, bukan cuma sinyal, bukan cuma alarm yang harus kita perhatikan. Tapi kita harus aktif. Saya misalkan tidak ada tekanan darah tinggi, tapi tolong dicek. Tetap dicek. Saya tidak ada diabetes, tapi tolong dicek. Kalau ini jelas, saya, saya mulai kalau udah ngelihat overweight, ngelihat obes, saya langsung ketawa. Kalau di sini sudah jelas, pasti bermasalah. Cek kolesterol kita. Ini juga catatan ini selalu diributkan nih sama Pak Dani. Ah, udah merokok aja udah bingung nih. Udah diskusinya udah.
Lebih baik di forum yang berbeda, di meja yang berbeda lah. Berat Demikian itu. juga dengan riwayat keluarga. Berat Pak Yani. Saya nggak bisa, saya mau nggak ke sana. Tapi ini adalah yang jadi perhatian kita. Artinya lifestyle yang negatif, kurang tidur, lebih memilih bermalas-malasan, tidak olahraga dan lain sebagainya. Ini adalah tidak dalam bentuk alarm, lifestyle, tapi negatif. Artinya apa? Hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah kita ributkan, tidak pernah menjadi bahan pembicaraan ketika belum terjadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu terlambat. Maka saya katakan periksa tekanan darah, periksa gula darah, timbang berat badan kita, kolesterol kita, dan catatannya. Apalagi kalau ada riwayat keluarga, maka catatannya akan berbeda. Ini yang akan memberikan isyarat pembuluh darah ketika kita berbicara jantung, serangan jantung. Demikian juga dengan hipertensi. Terakhir ya, tensinya adalah 190 lebih sistolik. Kemudian diastoliknya di atas 100. 100 lebih. Apa yang terjadi pada orang yang bersangkutan? Nggak ada keluhan sama sekali. Tidak ada alarm, tidak ada sinyal. Tapi yang bersangkutan mau menyelesaikan karies dentisnya. Ada lubang di giginya. Harus dieksekusi. Apakah bisa ditambal atau harus diekstraksi, harus dicabut. Ketika tensinya seperti itu, maka batal. Tidak bisa. Ini harus tidak mungkin. Istirahat dulu. Dicek lagi tetap tinggi. Istirahat lagi, dicek lagi tetap tinggi. Ingat ya, tidak ada alarm di sana, tidak ada sinyal. Tapi karena diperiksa tekanan darahnya dan ini adalah the silent killer. Artinya tinggal nunggu waktu serangan jantung atau stroke. Stroke-nya juga mungkin bukan cuma stroke penyumbatan, tapi stroke dengan perdarahan. Maka balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak bisa fokus, lemas, gejala-gejala yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan yang serius, itu adalah alarm, itu adalah sinyal. Dan sangat berbahaya. Mudah-mudahan jadi pola pikir kita ya. Makanya balik ke sini sekarang. Sama nih, olahraga dianjurkan. Berat badan harus di-manage. Semua, ini sama dengan yang tadi. Tidurnya, istirahatnya, tekanan darahnya, lifestyle yang lain, makanan, semua. Pilihlah makanan dengan nutrisi yang baik. Sehat, tapi tidak mengganggu. Alkohol, nah ini sama nih. Alkohol dengan merokok ributnya di meja yang lain. Forum yang lain berbeda. Tapi mudah-mudahan terinspirasi buat kita semua. Kemudian, bagaimana dengan stroke? Ternyata sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa yang dilihat? Yang samanya tekanan darah, kolesterol, penyakit jantung yang kita bicarakan barusan, kegemukan, kurang olahraga, apalagi diabetesnya, lifestyle, kemudian sleep apnea. Ini yang menarik kadang-kadang tidak pernah dibahas nih sleep apnea. Adalah tidur dengan mendengkur atau ngorok, suaranya dahsyat minta ampun, tapi kemudian tiba-tiba dia sunyi. Sudah ngoroknya luar biasa, tiba-tiba diem. Dan ternyata adalah apnea. Gak bisa nafas. Setelah itu, kalau individu ini tidak dibangunkan, atau tidak ada yang membangunkan, tewas, lewat. Artinya, kalau tadi kita bicara serangan jantung, sekarang kita bicara stroke, sleep apnea ini juga membunuh. Stroke juga sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian paham. Demikian juga dengan serangan jantung. Awalnya apa sekarang yang kita bicarakan? Pembuluh darah. Tolong menjadi perhatian penuh buat kita sama-sama. Eh, Tadi dengan sakit di dada dan sebagainya, ketika miring, ya tidak simetris nih kanan kiri. Mukanya yang satu bergerak, yang satu ada kelumpuhan. Kemudian ketika disuruh ngangkat tangan, ngangkat kaki, lemah, tidak bisa. Ketika ditanya, nggak bisa jawab, sulit untuk berbicara.
maka ini adalah stroke. Segera minta bantuan. Balik lagi sekarang. Tadi serangan jantung dengan golden period yang pendek, stroke juga sama. Jangan jangan berbicara, dok, saya kena gejala stroke. Oh, bangga banget. Atau saya baru kena stroke ringan. No, itu sudah alarm yang luar biasa ketika kita berbicara ringan, gejala. Salah. Saya ingin tidak sampai terjadi gejala dengan apa namanya, sinyal-sinyal yang sederhana. Makanya saya katakan, tanpa ada sinyal pun kita lebih aktif lagi melihat badan kita. Bagaimana tekanan darah kita, bagaimana gula darah kita. Karena korelasinya sama. Bagaimana asam urat kita, bagaimana kolesterol kita. Ketika kita mau dan sadar, atau lifestyle kita, coba perbaiki satu persatu. Kalau itu tidak diperbaiki, mohon maaf, sinyal yang muncul adalah sinyal terakhir, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yaitu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, diabetes, autoimun, semua berhubungan dengan yang kita bicarakan, pembuluh darah. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Setiap 40 detik, kalau di sini menit, 40 detik orang terkena stroke. Balik lagi sekarang, pembuluh darah. Balik lagi, mau nunggu seperti ini, mau nunggu 40 detik, mau nunggu 4 menit? No, selesaikan dari sekarang. Lakukan sekarang, perubahan dari sekarang. Ini adalah stroke, flaknya, sumbatan, sama dengan sumbatan di pembuluh darah arteri koronaria. Di sini pembuluh darah di kepala kita. Terjadilah stroke sumbatan. Terjadilah aneurisma. Kemudian pecah. Terjadilah stroke dengan perdarahan. Bahkan ilustrasinya di sini sengaja saya sampaikan. Anak-anak. Umurnya 18 tahun Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi tekanan darahnya 220 sistoliknya. Diastoliknya pasti di atas 100. Yang terjadi membalon. Aneurisma itu adalah pembuluh darah arteri yang membalon. Kemudian kalau balon kan tipis. Maka tipisnya arteri ini yang membalon ini maka mudah sekali terjadi pecah. Di sana muncul pecah pembuluh darah. Di sana muncul stroke dengan perdarahan. Ini gambarannya, aneurisma kemudian pecah pada dewasa. Bapak Ibu, ini boleh diganti dua ya. Bisa jantung saya, jantung Anda, atau otak saya, otak Anda. Sama, karena arteri. Tadinya manis, tidak ada apa-apa, mulai terjadi perlemakan, mulai terjadi meningkat lagi, mulai terjadi aterom, flaknya, dan seterusnya, sampai pada akhirnya adalah tersumbat. Dan ini adalah kolesterol. Ini adalah makanan. Dindingnya tidak elastis lagi, mudah pecah. Sekali lagi ini ganti ya, bisa jantung, bisa otak kita. Oke, maka apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian? Serangan jantung terjadi. Bagian atas. Perjalanannya sama nih. Mohon maaf, serangan jantung terjadi. Stroke terjadi. Kelainan di kaki kita terjadi. Kelainan disfungsi ereksi terjadi. Kelainan di ginjal terjadi. Kelainan di paru-paru terjadi. Kelainan di hati kita, di seluruh organ terjadi. Karena arteri. Sampai terjadi kardiovaskuler, kematian akibat kardiovaskuler. Sinyal yang terlambat. Padahal perjalanannya panjang. Mohon maaf, saya secara pribadi, bukan berarti saya menilai negatif, tapi kita harus jujur. Maka potensi untuk terjadinya satu, dua, tiga, ini sudah ada di badan kita. Kolesterol. Sudah ada di badan kita. Posisinya ada di sini, di sini, di sini. Hanya pemeriksaan yang bisa menentukan. Kalau Bapak Ibu teman-teman merasa khawatir, takut diperiksa terus kemudian, waduh gawat nih. Ternyata banyak sumbatan, bukan cuma di jantung. Maka lakukan perubahan dari sekarang. Jangan nunggu sinyal, jangan nunggu alarm, tapi lakukan perubahan dari sekarang. Terakhir Bapak Ibu teman-teman sekalian, diabetes, otak ketemu lagi.
jantung ketemu lagi. Tadi saya udah menyinggung mata. Tadi saya udah menyinggung ginjal. Ini yang belum disinggung saraf. Kalau cuman gigi mungkin nggak jadi pembicaraan menarik. Tapi semuanya bermasalah. Demikian juga dengan di sini organ reproduksi kita. Pasti bermasalah. Diabetes. Saya singgung. Ternyata pembuluh darah lagi. Apa sih komplikasi diabetes? Pembuluh darah. Pembuluh darah kecil dengan mikrovaskulernya. Pembuluh darah besar dengan makrovaskulernya. Dan inilah yang menyebabkan tadi. Stroke-nya, serangan jantungnya, kelainan di kaki kita, neuropati, Baal, tidak merasakan apa-apa. Ginjal dengan gagal ginjal sampai cuci darah, mata dengan retinopati diabetika sampai kebutaan, ternyata korelasinya sama, pembuluh darah. Sinyalnya kita tidak pernah tangkap. Kalau kita tidak diperiksa HbA1c atau gula darah kita. Gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah setelah 2 jam makan, kita tidak tahu data itu. Komplikasinya saya tidak akan sebutkan lagi, mata dan seterusnya. Komplikasinya sama, saya tidak akan sebutkan lagi. Ginjal dengan gagal ginjal cuci darah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seluruh organ kita dialiri arteri. Berarti saraf pun di seluruh saraf. Ini udah mulai yang sama nih. Yang satu selang darah, yang satu lagi jalur saraf. Ternyata diselimuti oleh pembuluh darah. Ini sehat. Berarti fungsi persarapannya juga sehat. Sampai ke ujung sana, sampai ke kaki dan lain sehat. Tapi karena kita sakit, pembuluh darah mulai terganggu. Di sini mulai ada sinyal. Ini ilustrasi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dok, sinyalnya apa? Kebas, kram, baal. Oh, ini rasanya seperti apa ya? Sensitif. Ini akibat gangguan peredaran darah di persarapan. Bahkan, nah ini yang menarik. Sampai akhirnya tidak punya pembuluh darah. Ketika tidak punya pembuluh darah berarti saraf ini pun mati. Kaki yang kita bicarakan. Ini sarafnya udah mati betul-betul. Rusak. Persarapan yang rusak. Apa yang terjadi? Ketika kaki kita tersandung pun tidak merasakan sakitnya. Ketika kakinya busuk pun tidak mengeluh sakit. Yang ada bau. Busuk, busuk, busuk. Sakitnya tidak. Karena pembuluh darahnya sudah tidak ada di persarapan paling ujung. Borok, borok, busuk, busuk. Pembuluh darahnya rusak. Mohon maaf, pembuluh darahnya rusak. Berarti sarafnya juga rusak. Ini hitungan grade, ini hitungan hari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadinya tidak ada tanda-tanda, mungkin hanya gatal dan sebagainya. Sampai akhirnya bolong dan menghitam, kemudian amputasi. Nah, inilah klimaksnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa nangkap sebelum kita diskusikan. Artinya seluruh kejadian tadi pembuluh darah disertai dengan oksidatif stres. Radikal bebas yang luar biasa. Maka sadar dan tidak sadar seluruh kelainan yang kita bicarakan tadi termasuk Parkinson, demensia, Alzheimer masuk di dalamnya. Maka terjadi oksidatif stres. Perlu antioksidan. Sekali lagi kalimatnya saya tambah. Ulangi lagi. Perlu antioksidan. Maka mulai kita masuk. Peran kita akan ada di sana. Seluruh kondisi yang tadi kita bicarakan, obesitasnya, jantungnya, sarafnya, yang lain, itu perlu antioksidan. Termasuk kanker. Kita tidak menyinggung kanker hari ini. Tapi paling tidak dia perlu antioksidan. Maka muncullah yang kita bicarakan. Ketika kita memberikan antioksidan, seluruh persoalan atau seluruh banyak persoalan akan mengalami perbaikan. Ini kalimatnya bagus banget. Antioksidan, garis, menurunkan obesitas. Wow, dahsyat ini. Dan seterusnya. Saya tidak ingin bahas satu-satu. Bukan cuma anti-aging saja. Tapi seluruhnya akan diperbaiki. Sistem pernafasan kita diperbaiki, fungsi jantung diperbaiki, organ reproduksi diperbaiki, berarti ereksi, sensitivitas libidonya, dan sebagainya diperbaiki semua. Penglihatan, kualitas tidur, mohon maaf, balikin lagi, kualitas tidur,
seluruhnya diperbaiki dengan antioksidan. Jantung sampai pada akhirnya adalah oksidatif stres lagi pembicaraannya. Mohon maaf saya eh, balikan dulu posisinya. Saya kembalikan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembuluh darah kita bicarakan. Penyakit jantung koroner kita bicarakan. Stroke kita sudah singgung. Di kaki kita juga bermasalah. Faktor-faktor kita sudah bicarakan. Kolesterol, tekanan darah, usia, tidak sehat, makanannya, diabetes, malah tidak ada aktivitas, lifestyle yang lain, maka seluruhnya akan jelek. Nah, muncullah anjuran. Wah, ini hebat nih. Saya nggak akan ngerti nantinya. Pak Dani nanti akan akan menekan lagi. Muncullah produk, muncullah himbauan antioksidan, antosianin dalam kemasan dengan nama Resci Formula Nabati. Aplikasinya spray di mulut kita, spray di bawah lidah kita. Aplikasinya gampang sekali. Apa yang ada di sana? Ternyata antioksidan. Ini nilai Orex ini adalah nilai tingginya antioksidan. 102.000, 7.000, 15.000, dan seterusnya. Mempunyai nilai apa kalau bahasa Indonesia ya orek. Tapi kalau bahasa asingnya tidak. Itu adalah nilai antioksidannya. Gooseberry, Bapak Ibu teman-teman sekalian, 261 nilai oreknya, antioksidannya. Artinya, ternyata berbagai berry ini memberikan antioksidan yang luar biasa. Maaf, saya akan kembalikan posisi. Saya kembalikan. Nah, bicara buah, bicara berry adalah bahan baku atau sumber dari antosianin. Bahan aktif 10 gram saja dari antosianin bisa dibandingkan stroberi 50 kilo. Bisa dibandingkan dengan blackcurrant 5 kilo, 29 kilo anggur. Di sini dalam kemasan Resci sesederhana ini. Artinya, kita ingin mendapatkan apa? Anti-agingnya, antioksidannya, antiinflamasinya, itu akan didapatkan karena kita memenuhi anjuran antosianin. Konsumsi, masukkan dalam tubuh kita antosianin, berarti antioksidan. Ini yang kita perlu diskusikan bareng-bareng. Dok, bagaimana antosianin terhadap kardiovaskuler? Banyak sekali literatur. Saya tidak akan bahas. Baik untuk mencegah maupun untuk tindakan setelah terjadi. Antosianin untuk kesehatan pembuluh darah. Saya tidak akan singgung, tidak akan detail, supaya kita lebih banyak diskusi. Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerja antosianin terhadap kardiovaskular. Evaluasi baik pada binatang percobaan maupun pada manusia. Hasilnya fantastik. Bahkan dikatakan sebagai, tolong kalimatnya bagus banget. New potent drug. Dikategorikan sebagai obat gerak. Antosianin. Yuk kita lihat lagi. Kardiovaskuler yang sehat. Atau menyehatkan kardiovaskuler. Wow. Beraneka beri, buah, dan seterusnya. Blackcurrant dan seterusnya. Dan seterusnya. Artinya adalah korelasinya sama sumber antosianin, sumber antioksidan. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi rutin setiap hari, dietary intake? Maka risiko kardiovaskuler pembuluh darah kita jauh lebih sehat. Bapak Ibu boleh apa sekarang yang menjadi parameter? Tekanan darah atau nilai laboratorium silahkan. Tapi konsumsilah rutin antosianin. Maka parameter itu akan mengalami satu perbaikan. Balik lagi anjuran dari Food Science and Nutrition. Jelas, jurnalnya jelas. Konsumsi rutin antosianin. Ini betul-betul sudah melakukan analisa, bahkan meta-analisa. Banyak literatur, kemudian dikaji lagi, dan kemudian mengambil satu kesimpulan.
maka dahsyat. Ini kesimpulan-kesimpulan yang saya tidak akan bisa menjelaskan dengan detail. Karena apa? Karena banyak sekali dan betul-betul sudah tidak perlu kita debatkan. Hal yang sama, antosianin dan seterusnya, maka perbaikan. Maka akan menghambat oksidatif stres. Maka sehat. Apalagi yang ada di sini, antosianin masuk dalam pencernaan kita, bawah lidah, perbaikan seluruhnya. Parunya, ginjalnya, otaknya, jantungnya, livernya, seluruh. Tanpa diskusi lagi, kita dapatkan hal tersebut. Bagaimana terhadap diabetes? Literatur ada. Antosianin, diabetes, jantung, mata, ginjal, terusnya. Perbaikan semua. Kalau ini disebutkan satu persatu, nggak selesai kita. Ini adalah parameter-parameter yang menggambarkan adanya perbaikan ketika konsumsi antosianin. Resci. Apalagi yang saya punya, antosianin diabetes, in vitro, preventif dan terapi. Tidak bahas. Terakhir, bagaimana dengan NMN? Nikotinamid. NMN. Ini lebih dahsyat lagi, lebih melengkapi lagi. Satu materi bahan diskusinya adalah bahan baku yang tadinya akan menjadi NAD+, dan bagaimana perbaikan terhadap mitokondria, bagaimana pengaruhnya terhadap telomer yang ada di DNA kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya cari literaturnya, nikotinamid untuk otot pada pasien dengan insulin, dengan pasien-pasien dengan apa namanya, prediabetik, bagaimana peran insulin yang sudah terganggu. Ini adalah diabetesnya. Terbukti meningkatkan sensitivitas otot terhadap insulin. Fungsi daripada nikotinamid. Kemudian nikotinamid. Balik lagi meningkatkan jumlah nikotinamid pada pasien baik yang tergantung dengan insulin karena memang ada gangguan diabetesnya maupun pada pasien yang normal karena penurunan kadar nikotinamid. Hal yang sama, konsumsi secara oral nikotinamid akan meningkatkan, nah ini kalimatnya, kadar nikotinamid dan NAD+. Parameternya jelas. Demikian juga dengan kadar insulin di dalam darah, serum. Kemudian balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena kita membicarakan pembuluh darah, nikotinamid pada pasien diabetes dengan hiperglikemik. Perbaikannya dahsyat. Kalau diabetesnya terkontrol, berarti komplikasi pembuluh darah juga akan baik makro maupun mikro akan didapatkan. Kita jangan berharap kita diabetes dulu baru kemudian konsumsi nikotinamid. Salah. Maka ketika kita konsumsi berarti kita memperbaiki pembuluh darah kita. Dan jauh dari diabetes. Kalau jauh dari diabetes berarti jauh dari stroke. Jauh dari serangan jantung. Jauh dari gagal ginjal. Jauh dari cuci darah. Mudah-mudahan terinspirasi ke sana. Gambar yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau terjadi kekurangan nikotinamid, kekurangan di sini gambarannya adalah NAD plusnya, maka kita bermasalah. Jantung kita pun bermasalah. Diastoliknya bermasalah, ventrikelnya mengalami pembengkakan tapi tidak bisa mompa, dan seterusnya. Maka perburukan terhadap jantung. Dok, solusinya apa? Tambahkan nikotinamid, tambahkan NAD plus dalam tubuh kita. Tidak ada kompromi di sana. Kemudian, aman atau tidak dok? Safety and tolerability nikotinamid untuk jantung kita. Di sini betul-betul pada pasien dengan gagal jantung. Pompanya sudah lemah. Dan di sana terbukti juga betapa istimewanya nikotinamid. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini pemeriksaan laboratoriumnya 0, 2 minggu, 4 minggu, kemudian 12 minggu. Ternyata hasilnya dahsyat. Kadar naik, bisa disampaikan. Mitokondria sebagai bahan pabriknya meningkat. Seluruh parameter inflamasi peradangan turun. Seluruh peradangan pro-inflamasi turun. Dan merupakan boosting terhadap kadar nikotinamid dalam tubuh kita. Atau NAD plusnya. NAD boosting akan menghasilkan resiko penyakit jantung koroner, penyakit jantung menurun. Tekanan darah turun, sistolik maupun distolik.
kelenturan, kalau tadi kaku, sekarang ini adalah stiffnessnya, berarti kekakuannya, kelenturannya akan meningkat lagi, kekakuannya turun. Kolesterol yang baik akan meningkat. Energi dari jantung, tidak terjadinya hipertrofi pembesaran jantung. Demikian juga yang lain mengalami perbaikan. Mitokondria mengalami kesehatan. Mudah-mudahan ini adalah satu satu summary yang bagus ketika kita bicara nikotinamid. Dan ketika, nah ini yang terakhir, ketika kita mengkombinasikan antosianin yang ada di daci sebagai antioksidannya, kombinasikan dengan nikotinamid, TNMN, maka selesai tugas kita. Sehat didapat, mencegah dan melawan sinyal-sinyal yang jangan pernah tidak diabaikan. Itu saran daripada Pak Dani. Pak Dani, saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih, Ya, luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Silakan terima Pak Dani. kasih dok. Terima kasih banyak. Luar biasa malam ini. Oke, sebelum ini pertanyaan sih udah ada masuk sih dok. Cuman saya dulu kan ke Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya silakan. Karena yang bertanya aja hari ini kita lagi giveaway terus ya. Ada dapat hadiah produk. Ada yang penasaran, silakan. Ada yang mau dipertanyakan. Tadi Bu Ika ya, saya baca. Bu Ika, silakan. Iya, Pak. Eh, malam, Pak Dokter. Malam Bu Ika, silakan Bu Ika. Eh, aku mau nanya nih, kan anak saya itu sering mimisan ya, gitu kan. Tapi mimisannya itu nggak setiap saat gitu. Jadi kalau cuaca dingin banget, baru dia mimisan. Apakah itu termasuk gangguan daripada pembuluh darah, dok? Gitu. Itu satu, dok. Nah, Terus, silakan. satu lagi tuh teman saya ada penyakit. Kalau dia periksa sih kemarin udah dibilang sama dokter ada gangguan sama levernya, dia bilang gitu. Tapi kok badannya bercak-bercak gitu ya dok ya, bercak-bercak kayak Perdarahan. apa ya? Kayak campak ya, gatal gat. Tapi kalau digaruk baru gatal. Tapi kalau nggak digaruk dia nggak gatal, Oke. gitu loh. Oke. Apakah itu juga pengaruh dari gangguan pembuluh darah dok gitu loh? Jadi kadang kambuh bercaknya itu kadang enggak gitu loh. Tapi membekas gitu loh di kulit kalau misalnya digaruk gitu. Itu sih dok. Baik, Aku sih baik. eh, aku sih coba nyaranin pakai Eh, resti gitu Resti, ke dia gitu kan. Cuma karena obat yang dikonsumsi itu banyak banget dari dokter gitu kah. Apakah apa yang harus dilakukan gitu loh maksudnya dok. baik, baik, baik. Saya bisa nangkep sekarang. Ya, Untungnya kalimat terakhirnya disampaikan sama Bu Ika. Bu Ika, terima kasih. makasih Pak dok. Dani, saya izin langsung jawab Silakan ya. dok, langsung. Karena saya saking semangatnya nih, saking semangatnya banget, jadi saya langsung jawab. Untungnya kalimat terakhir dari Bu Ika menyebutkan banyaknya obat yang dikonsumsi. Ya, Ya dok. tanpa tanpa obat dikonsumsi pun, sekali lagi tanpa obat tidak dikonsumsi pun, kalau ada gangguan di liver sebagai alat untuk melakukan detoksifikasi, liver itu menghilangkan racun kita, menetralkan racun kita, mencuci sampah-sampah yang sifatnya pasti akan jelek. Makanya kalimat yang paling mudah adalah racun. Harus didetok. Toksiknya dihilangkan, didetoksifikasi. Itulah fungsi liver. Tergambar di laboratorium SGPT, SGOT. Fungsi livernya. Saya langsung ke liver dulu nih, belum bicara mimisan karena saking semangatnya nih. Ya, apa yang terjadi? Maka racun akan terakumulasi, tidak bisa keluar di tubuh kita. Dok, perjalanan racun itu dibuang seperti apa? Balik lagi ke yang tadi. Kalau tadi saya hanya menyinggung darah, tadinya bersih, nutrisi, oksigen, kemudian sampai di kapiler, balik lagi ke jantung, darah, kotor, sampah, CO2, dan seterusnya. Demikian juga dengan darah yang sudah didetok di liver. Maka dia akan berputar juga, ikut juga sama. Kemana racunnya dibuang?
maka alat ekskresi yang bekerja. Ginjal akan mengeluarkan racun dalam bentuk urin. Kemudian kulit kita dengan keringat itu mengeluarkan racunnya melalui keringat. Nah, sekarang keringat aja nggak keluar. Mohon maaf, saya tidak menanyakan ke Bu Ika, tapi saya kesimpulan saja, keringat aja nggak keluar dari orang itu. Maka Benar sih dok. Nah, udah jelas kalimatnya. Maka menumpuklah racun-racun itu, ini tidak bicara obat ya. Maka menumpuklah racun-racun itu di permukaan kulit kita karena ujungnya ada di sana. Maka terjadilah yang tadi. Saya tidak ingin menyinggung apakah sudah terjadi autoimun dengan psoriasisnya, tidak sampai ke sana, tapi itu adalah gangguan karena akumulasi racun. Apalagi ditambah dengan obat yang masuk. Semua obat masuk dalam mulut kita. Obat ya, kita bicaranya. Kita tidak bicara antosianin, kita tidak bicara eh, dalam klasifikasi sebagai nutrisi dengan NMN yang bukan. Tapi obat, chemical. Ketika masuk, jangankan masuk di darah. Baru di pencernaan saja, baru di pencernaan nih. Berarti antara mulut kita sampai ke usus kita. Itu sudah dikeluarkan. Automatically. Kenapa? Karena badan kita pintar. Pencernaan kita pintar. Dia tidak mau dibebani dengan racun. Sudah dikeluarkan sekian persen. Let's say 20-30%. Berarti sisanya tinggal 75-60 sekian persen misalkan. Masuklah di peredaran darah kita. Sebelum masuk ke tempat yang akan mendapatkan manfaatnya, obat itu, maka akan dimetabolisme di hati. Nah, ini kalimatnya. Kalimatnya bagus, kalimatnya dimetabolisme di hati. Dimetabolisme di hati itu berarti disisir satu persatu. Agar tidak, racunnya tidak banyak, tapi manfaatnya dapat. Saya simpulkan supaya gampang buat kita semua. Ketika kita memasukkan 100, entah pakai persen atau tidak, pokoknya 100, maka yang masuk di peredaran darah kita dan masuk ke tempat yang harus kita sampaikan mengenai obat itu, tidak lebih dari 30%. 25, 28, something. Artinya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saking proteknya badan kita, termasuk liver, terhadap chemical, maka mekanisme itu terjadi. Nah, sekarang pasiennya betul-betul dengan gangguan liver, SGPT, SGOT, maka terjadi racun yang berlebihan yang terakumulasi dalam tubuhnya. Orangnya lemah, aduh saya nggak ngebayangin seperti apa orangnya. Mungkin aktivitas juga sulit, dan seterusnya. Jadi, betul yang sudah dianjurkan sama Bu Ika, berikan antosianin. Anjurkan konsumsi resci. Karena malam ini sudah terlanjur kita berbicara, kombinasikan dengan NMN. Ibu, bapak, orang yang tidak dengan gangguan fungsi hati saja, saya lah katakan, atau saya Padani lah katakanlah, yang hadir di sini. Ketika kita periksa nih, ketika kita periksa kadar NAD kita, kadar NMN nikotinamid dalam tubuh kita, itu saja udah tergambar kurang. Apalagi yang sakit. Jadi saya tidak melihat sakitnya A, B, C, D. Tapi manfaat antosianin kombinasikan dengan nikotinamid, maka tidak perlu ada diskusi, tidak ada perlu perdebatan. Anjurkan seperti itu. Dok, berapa lama? Dok, seperti apa nantinya? Perlahan kita akan dapat. Yang bersangkutan mengalami perbaikan. Perbaikannya bukan dari fungsi liver dulu, gak usah jauh-jauh. Dengan diberikan nutrisi antosianin dan nikotinamid saja, tadi sudah tergambar di beberapa slide-nya. Pasti liver mengalami perbaikan. Dengan perbaikan berarti mudah-mudahan bercak kulitnya, racun yang terakumulasi, dia bisa lebih sehat lagi dan bisa melangkahkan kakinya, berarti bisa berolahraga, bisa beraktivitas lebih sehat, itu akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Baru kemudian SGPT, SGOT membaik, 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 dan seterusnya. Mudah-mudahan terjawab Bu Ika untuk kasus dengan fungsi liver. Sekarang bagaimana dengan anak kecil kita?
Keponakan saya, anak Ibu Ika. Mimisan, tadi sudah dijelaskan, adalah peredaran darah atau pembuluh darah vena. Ringkih, mudah pecah. Beda dengan pembuluh darah arteri. Ingat ya, kenapa mudah pecah? Karena tadi udah ada gambaran, lapisan ototnya, tunika media di vena, itu tidak setebal arteri. Sekali lagi, tidak setebal arteri. Arteri tidak mudah pecah. Sekali lagi, kalau pecah atau putus pembuluh darah arteri, lain, bukan mimisan. Dia ngocor bener-bener, mancur. Karena ada tekanan di sana. Mungkin kalau pernah mengalami satu kecelakaan dan arterinya terkena, itu bukan netes pembuluh darahnya. Seperti di pancuran, keluar karena ada tekanan. Maka simpulkan ketika mimisan, tidak ada pancaran darah, itu adalah pasti vena. Jadi pertanyaan dari Ibu Ika, apakah ini kelainan pembuluh darah? Yes. Dan pembuluh darahnya adalah vena. Lemah, mudah pecah. Pertanyaan berikutnya sekarang, ada apa yang terjadi dengan anak kita? Ada apa yang terjadi dengan keponakan saya dengan kasus mimisan? Simpulkan tidak sehat. Simpulkan tidak sehat berarti lebih banyak radikal bebasnya. Maka perlu dengan antosianin, perlu dengan resci. Dok, apakah perlu dengan NMN? Kita tidak ada batasan, tidak ada yang melarang karena nutrisi. Tapi logika kita periksa NAD-nya. Kalau korelasinya jelas, maka kita bisa kombinasikan. Atau kebalikannya nih kasus lagi, sama. Ini kasusnya udah lebih serius lagi. Dengan kanker, dengan benjolan. Kombinasi antosianin dengan nikotinamid pada anak kecil, sekali lagi anak berarti, ternyata dahsyat menghasilkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa keraguan kita? Tadi kasusnya adalah dengan penurunan fungsi hati, jeleknya sedemikian rupa. Sekarang, mohon maaf, sinyalnya tidak terlalu berbahaya kawan, karena cuma mimisan. Apalagi kalimat Bu Ika tadi, nggak nggak sering sih. Nah, ini yang kadang-kadang kompromi nih. Atau kalau kalimat dari struknya gejala struk atau struk ringan, jangan salah kita. Segera selesaikan dengan yang kita diskusikan bareng-bareng. Perbanyak anak kita makan bahan-bahan yang akan menghasilkan antosianin. Bahan-bahan yang akan menghasilkan antioksidan. Buah, sayur. Yang dia sukai. Ajak anak kita berolahraga. Karena kalimatnya olahraga adalah sehat. Berarti saya sedang melakukan pendekatan agar orang sehat melalui olahraga. Lifestyle. Anjurkan, bukan dianjurkan lagi ya, bila perlu dipaksa kalau anak kita. Resi dengan NMN. Maka kita lihat bareng-bareng. Bagaimana kualitas vena nantinya. Bagaimana apa tadi mimisannya. Mudah-mudahan menjawab. Bu Ika, terima kasih Bu Ika sudah memberikan inspirasi buat kita bareng-bareng. Makasih dok. Dok, Siap, maaf lanjut. nyela. Nah, berarti obat-obat yang dikonsumsi sama yang dikasih sama dokternya itu bisa dihentikan gitu ya dok? Kalau dia mengkonsumsi Resti sama NMN. Ini yang jadi berantem daripada nih, mohon maaf daripada nih saya Silakan dok. Kalau konsultasi ke saya Bu, aduh luar biasa. Ada kasus nih. Tadi bicara livernya sedemikian rusak. SGPT jelek. Kulitnya pun sedemikian buruk. Jelas ada gambaran di liver. Ada lagi Bu kasusnya Bu. Urium kreatinin. Ginjal berarti. Sekarang liver, sekarang ginjal. Dan apa yang saya lakukan ketika konsultasi? Saya bilang stop semua obat. Bahkan ke vitamin. Vitamin ya, tapi vitamin chemical. Bukan vitamin yang ada di dalam beri, bukan vitamin yang ada di tomat, bukan. Tapi chemical entity. Saya suruh stop. Apalagi dengan liver. Ginjal fungsinya melakukan filtrasi. Liver fungsinya melakukan detox. Beda tidak? Beda fungsi,
tapi harus normal dua-duanya. Kalau demikian berarti kesimpulannya ketika ada konsultasi dengan saya akan stop karena berat sekali buat ginjalnya, buat livernya. Nah, sekarang Bu Ika berhadapan dengan yang bersangkutan, teman, sahabat, dan seterusnya. Anjuran itu jangan ragu disampaikan. Tapi ketika, aduh gimana ya, kita serahkan ke yang bersangkutan. Atau kalau kalau mau kompromi tawar-menawar, bisa nggak dikurangi? Coba lihat, aduh ini vitamin misalkan, bisa nggak diganti dari buah? Lebih alami misalkan. Maka coret satu. Dosisnya ada yang 2 kali. Bisa nggak 1 kali? Dosisnya 1 kali sehari. Bisa nggak jadi 2 kali? Bisa nggak jadi 1 kali 2 hari? 2 hari berikutnya baru konsumsi. 3 hari berikutnya baru konsumsi. Itu adalah tawar-menawar yang akan, mohon maaf, jauh lebih menyehatkan. Apalagi dengan resi kombinasi dengan NMN. Demikian Bu Ika, mudah-mudahan memberikan satu jawaban yang bisa diterima. Terima kasih Bu Ika. Luar biasa. Terima Terima kasih, kasih Bu Ika. dokter. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Paufeng, Dok. Malam Dok, demensia atau pikun hubungannya dengan pembuluh darah di otak itu bagaimana ya? Apakah demensia itu bukan karena faktor umur? Maaf. Nah, itu gimana penjelasannya sih Dok? Detailnya. Baik, Demensia. siap ya. Untungnya tadi ada satu slide-nya. Di sana ada Alzheimer, di sana ada demensia, di sana ada Parkinson dan seterusnya. Jadi simak sama-sama sekarang. Tadi fungsi liver detox, fungsi ginjal filtrasi menjadi urin. Lalu bagaimana dengan kepala kita? Di sini kalimatnya jelas demensia, pikun. Tadi saya udah ilustrasi juga sama. Gampang lupa, susah mengingat. Baru aja baru aja naruh di mana, kacamata di mana, padahal ada di sini. Bisa diterima. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah itu berhubungan dengan pembuluh darah? Bagusnya disampaikan umur. Kalau umur udah nggak ada diskusi lagi. Kalau sudah umur, katakanlah sekarang berbicaranya, pasti semua juga mengalami penurunan. Nggak bisa debat, ya. Tapi yang turun apa? Yang turun adalah kualitas. Sekarang kualitas apa yang harus kita evaluasi bareng-bareng? Di badan kita ada fungsi masing-masing. Ilustrasinya, ginjal berfungsi dengan baik, umur berjalan, maka ginjal juga mengalami penurunan. Karena di badan kita. Paru-paru sama. Jantung sama. Ginjal sama. Organ reproduksi, iya ya. Sekarang kok pagi-pagi kok nggak bangun ya, si kecil. Umur ceritanya, berbicaranya umur lagi nih ceritanya. Ya sudah, memang sudah berumur. Sekarang saya balik. Apakah pembuluh darah tidak sama dengan jantung? Apakah pembuluh darah tidak sama dengan yang barusan saya sebutkan? Sama, Pak. Pembuluh darah pun sama akan mengalami penurunan. Dan ketika bicara pikun sesuai dengan usianya, mungkin tidak ada yang ribut. Tapi jangan salah. Usianya belum terlalu, tapi pikunnya banget-banget. Maka kita harus korelasikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadi ada ilustrasi bagus banget. Hanya saja ilustrasinya adalah pada kaki. Ada serabut saraf yang atau saya boleh izin ya. Izin pada nih. Izin Bapak Ibu saya sampaikan lagi. Ya, silakan, Dok. Supaya kita ada sama-sama pemahaman. Kenapa pembuluh darah yang dibicarakan? Ya, izin sekali lagi. Saya akan balik lagi ke yang tadi kita bicarakan bareng-bareng. Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Kenapa? Karena ini akan mewakili kita semua. Betapa pembuluh darah. Nah, ini dia. Ibu bapak, ini kebetulan gambarnya adalah di kaki. Apakah di kepala beda? Sama. Serabut saraf ini pasti dikitari oleh pembuluh darah. Setuju. Maka ketika ini mengalami kerusakan, ini mulai rusak nih. Mulai nih. Pikun mulai terjadi nih di sini. Apalagi kalau sudah tidak ada pembuluh darah. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan sekedar penambahan usia yang mengalami kepikunan, tidak pakai kompromi pun semua orang bisa menerima, tapi celakanya, sekali lagi celakanya, ada yang belum usia masuk, katakanlah 60, katakanlah, tapi ininya udah mulai rusak, apalagi sudah terjadi kayak seperti ini. Maka apa yang terjadi? Demensia lebih awal. Alzheimer lebih awal. Kelainan saraf yang lain lebih awal. Penuaan dini. Kita tidak mengendaki itu. Jadi harus kita punya pemahaman atau bayangan kita sama. Prinsipnya ketika bermasalah dalam badan kita, ada sinyal seperti yang disyaratkan sama Pak Dani, maka pasti berhubungan dengan pembuluh darah. Bukan stroke, tapi pikun. Mungkin nggak karena dia belum lanjut usia, katakanlah dia tidak mau disebut pikun. Tapi yang terjadi kesehariannya benar-benar banget itu. Baru saja udah. Atau kemarin diceritakan, yang mana ya? Ini pasti berhubungan dengan pembuluh darah. Tadi di awal saya menyampaikan, vertigo, kurang atau sulit konsentrasi, mudah lemah, apalagi sekarang migrain, sering sakit kepala, asam lambung yang tidak selesai-selesai bermasalah, apalagi yang sudah serius-serius. Maka tolong korelasikan dengan pembuluh darah. Bu Ika tadi udah memberikan gambarannya adalah mimisan. Berarti pembuluh darah. Bedanya arteri dengan vena. Mudah-mudahan Pak Dani bisa menambahkan untuk pertanyaan dari yang kita bahas sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Dani Ya, dan Dok, terima kasih. Ini masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin dari Ciliana, Bulani, Bu Yuliana, ada yang mau ditanyakan? Nih, kalau tadi misalnya ada yang angkat tangan. Tadi saya lupa. hand raise Ada yang boleh langsung raise hand. ditanyakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak usah malu-malu, yang mau hand raise boleh silakan. Tadi siapa ya? Enggak, saya kurang memperhatikan sih. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya ini ada titipan pertanyaan, Dok. Ya kan? Nah, Mhm. keterkaitan orang yang memang sudah eh, melakukan suntik insulin, Dok. Hmm. Ya, dia sudah melakukan suntik insulin di kehidupan sehari-harinya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan dia mengkonsumsi NMN ini itu bisa membantu, Dok? Karena memang itu ada pertanyaan yang masuk ke saya seperti itu. Terus kedua, saya langsung aja. Nah, NMN ini kita kan tahu itu adalah vitamin B3 yang difermentasi. Ya, nah pertanyaannya begini, Dok. Bagaimana kalau yang bersangkutan ini dia ada alergi terhadap vitamin B? Nah, Oke. apakah ini akan ada Hmm. dampak negatifnya atau bagaimana terhadap alerginya dia sendiri gitu, Dok? Seperti itu, Dok. Baik. Langsung saya jawab Pak Dani ya. Silakan, Dok. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini juga akan berkembang untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau diskusi-diskusi berikutnya. Kenapa demikian? Karena polanya sama. Yang kita diskusikan adalah sekarang pankreas. Tadi tidak disebut sama saya. Tadi sudah diskusikan jantung dan seterusnya sampai ke kaki kita. Dan di sana ada pembuluh darah. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan pankreas? Saraf sudah dibahas tadi. Pankreas pun sama lah. Insulin yang dihasilkan, yang diproduksi oleh pankreas tidak akan bekerja, jangankan bekerja, ngalir pun tidak ke seluruh tubuh kita untuk menghantarkan gula. Nah ini ceritanya.
Kalau pembuluh darahnya itu tersumbat, maka diabetes tidak sembuh-sembuh. Insulinnya atau sel beta pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin, tapi saluran untuk keluar dari pabriknya, dalam hal ini adalah pembuluh darah, ternyata tidak sehat. Maka suntik insulin. Oke? Artinya sekarang, tadi Bu Ika berbicara mengenai liver yang jelek, sekarang kita bicara pankreas yang jelek. Tambah lagi tadi bicara otaknya yang jelek. Kepala kita sampai dinyatakan, aduh pikun bener-bener, aduh lupa lagi, bentar kepala lagi yang di apa namanya yang jadi sorotan. Sama kepala, liver, dan termasuk pembuluh darah sama dengan pankreas. Pertanyaan daripada ini adalah, apakah memungkinkan? Ini sudah tidak ada insulin loh. Nah, ini yang kalimat kadang-kadang jelek. Jadi alasan memberikan suntikan insulin karena insulin sudah tidak ada. Bahkan bisa dikatakan pankreasnya, pabriknya rusak berat. Rusak berat itu berarti gagal kan? Gagal berfungsi menghasilkan insulin. Apa bedanya dengan gagal jantung? Apa bedanya dengan gagal ginjal? Apa bedanya dengan gagal fungsi liver? Sama. Jadi NMN, suplementasi, apalagi sudah difermentasi, ini yang membedakan. Nanti kita akan bahas ke sana. Ini akan memberikan nutrisi kepada pankreas. Kalau saya, pada nih Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya langsung menyampaikan yang berbeda nih. Kita sudah berusaha konsumsi NMN, suntik insulin katakanlah. Tapi kita punya kekuatan satu, doa. Kita minta kepada yang maha penyembuh. Gak usah ragu, lakukan. Perbanyak makan buah sayur karena antioksidan. Karena bahan baku antosianin. Karena bahan baku vitamin B3. Nah, katakanlah kayak gitu. Tolong tolong mudah-mudahan bisa diterima. Karena nanti berhubungan dengan alergi. Kalau alergi chemical itu akan sangat berdampak. Karena berbicaranya chemical. Tapi kalau sudah bicara dengan bioteknologi, kalimat bahasa Indonesianya adalah fermentasi, itu tidak berbicara lagi di kalimat B3 vitaminnya, tidak. Kalau boleh lebih sederhana lagi, kita tidak bicara nikotinamid di sana, tapi sudah NAD+. Nah, ini yang membedakan. Makanya bagus satu literatur menilai kadar nikotinamid, NMN, dan kadar NAD+. Padahal yang bertindak yang akan bekerja pada akhirnya adalah NAD+. Atau gini ilustrasi yang gampang. Tempe semua tahu, daging semua tahu, kacang-kacangan semua tahu, adalah sumber protein. Setuju? Tapi badan tidak perlu protein. Badan kita hanya akan menerima asam amino, yaitu kecilnya fraksi paling kecil daripada protein, asam amino. Setuju ya? Dan asam amino itu akan diperoleh oleh tubuh dari tempe, daging, kacang-kacangan atau sumber protein lain dengan fermentasi di dalam perut kita. Maka yang dihasilkan asam amino baru masuk ke dalam badan kita sebagai protein. Nah, ketika kita bicara B3, ketika bicara NMN saja, maka di sini konteksnya beda dengan NAD. Maka bioteknologi mengantarkan kemudahan konsumsi NMN karena NAD-nya. Jadi pertanyaannya, dok, bagaimana dengan alergi? Tidak ada khawatir dengan alergi ketika kita konsumsi NMN. Perubahannya sudah jelas. Yang kita konsumsi asam amino. Yang kita konsumsi, mohon maaf kalau kalimatnya agak beda. Yang konsumsi adalah eh, peptide. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Adalah asam amino gabungan beberapa asam amino.
Itu bukan protein, itu bukan vitamin B3, tapi sudah turun lagi fraksinya, AD+. Jadi singkatnya, bagaimana dengan suntik insulin? Sama. Anjurkan Resci untuk antioksidan sumber, anjurkan NMN untuk sumber NAD-nya. Bagaimana dengan alergi? Nggak ada kekhawatiran. Tinggal diaturkan konsumsinya berapa banyak. Kalau mengkhawatirkan, kurangi. Tapi jangan putus, lanjutkan. Kenapa? Karena kita akan memperbaiki alergi sama ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Alergi adalah orang yang atau badannya itu sensitif banget. Maka lawannya adalah desensitasi, mengurangi sensitivitasnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar satu kasus. Orangnya itu alergi, berobat ke dokter, ahli alergi, maka diberikan alergi. Disuntikan alergen. Supaya apa? Supaya kebal terhadap alergen itu. Desensitasi. Maka hal yang sama, jangan ragu dengan adanya alergi. Meskipun ini kategorinya sudah bukan NMN lagi, bukan vitamin B3 lagi fermentasinya, NAD plusnya. Kalaupun masih sensitif, lanjutkan. Kurangi tapi lanjutkan. Untuk apa? Untuk memperoleh desensitasi tadi. Makanya saya katakan mudah-mudahan tambah berkembang diskusi kita. Atau Bapak Ibu bisa menangkap sedemikian apa istilahnya? Well tolerate-nya. Sangat mudah sekali ditoleransi. Tidak ada kekhawatiran apa-apa. Sukses buat kita, Resi dengan antosianin, sukses dengan NMN, fermentasi, NAD+. Mudah-mudahan itu kesimpulannya. Pak Dhani. Terima kasih. Ya, Saya terima kembali ke kasih Anda. dok, jawabannya luar biasa. Jadi artinya orang yang punya alergi terhadap vitamin B itu tidak perlu khawatir ya dok ya, karena itu udah bukan menjadi vitamin B lagi, tapi molekulnya sudah berubah menjadi NAD plus gitu ya dok ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi dari Bu Lani, mungkin dari Ci Liana, Ci Lili, atau Ci Yuliana, ataupun yang dari Bu Mei, atau Bu Clarissa, atau iPad Yen. Ada yang mau ditanyakan lagi ke dokter kita, mumpung ada nih, ya kan? Mumpung lagi sempet, jadi ada yang kalau misalnya masih penasaran, silakan ditanya. Ada, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi, nggak usah malu-malu, karena yang bertanya aja dapat hadiah loh. Kayak Pak Paufeng itu nanti dapat hadiah, silakan Pak Paufeng kirimkan alamatnya Wow. sama Bu Ika, boleh langsung ke admin kita, nanti ada Dok, hadiah. mau nanya Ya, fakta apa mitos nih dok? Tadi silakan. kan Siap, siap. dokter menyinggung soal varises ya dok ya. Oke. Itu kan salah satu gangguan pembuluh darah kan. Nah, tapi apakah dengan kita melakukan gerakan kayak olahraga apa gitu ya dok ya, jalan jauh, terus kaki ditekuk itu akan menimbulkan varises? Padahal kan dokter bilang tadi kan karena gangguan pembuluh darah. Gimana itu dok? Judulnya bagus banget, mitos atau fakta atau benar atau tidak. Eh, Tidak ada cerita negatif mengenai olahraga. Bentuk olahraga apapun sama. Peregangan, terus kemudian tadi hiperfleksi katakanlah, atau hiperekstensi dengan keregangannya, itu pasti positif semua. Kenapa positif? Karena yang diarahkan adalah otot. Yang diarahkan adalah badan kita. Nggak usah susah-susah sekarang dengan gerakan demikian rupa. Bukan karena olahraganya. Ini harus betul-betul diluruskan. Bukan karena olahraganya, apalagi olahraga tertentu. Orang dengan mohon maaf, meditasinya luar biasa, duduk bersila lama, duduk dalam posisi yang berlama-lama. Apakah ada varises? Jawabannya bisa iya atau tidak. Nah, ini kalimatnya bisa iya tidak. Tapi bukan karena meditasinya, bukan karena olahraganya. Ingat kalimat saya, katup. Aduh, sayang tidak ketemu kita ya. Ini saya bisa tunjukkan. Mudah-mudahan bisa bisa dapat nih. Ini pembuluh darah vena saya kelihatan banget ya. Dari titik di sini, mohon maaf kalau bisa dilihat, sampai ke titik atas lagi, ini ada katup. Tangan, kaki sama. Ada pembuluh darah vena.
Di leher kita di sini ada pembuluh darah vena semua. Kenapa varises? Karena bagian bawah, gravitasi. Nah, kalau sudah mengingat gravitasi, berarti ada apa di darah kita ya? Kenapa sampai berat banget? Karena berhubungan dengan gravitasi. Dan katupnya jadi lemah. Kenapa bisa lemah? Ternyata isi di dalam darahnya berat banget. Jadi yang menyebabkan dia varises adalah berat atau tidaknya darah. Apa yang paling enak didengar? Kental atau tidaknya darah kita. Banyak ya. Ketika Bu Lili, mohon maaf, nanti ya setelah ini ya, silakan nanti ada pertanyaan dari Bu Lili Indrawati. Kalau darahnya itu berat, maka katup itu tidak mampu menahan darah untuk bisa ke arah jantung karena berat. Mohon maaf, over. Karena berat, dia tidak bisa nahan. Pertanyaannya beratnya kenapa? Ini yang menyebabkan orang varises. Beratnya karena isinya kolesterol, darah. Beratnya karena isinya gula di dalam darah. Beratnya karena isinya asam urat di dalam darah. Itulah yang menyebabkan varises. Kalau darah, mohon maaf saya tunjukkan. Ini air putih, tidak ada kolesterolnya, ya, tidak ada gulanya, tidak ada asam uratnya. Maka ini bening, ini tidak ada masalah sama sekali, tidak akan menyebabkan varises. Beratnya pun tidak menjadi beban katupnya. Bukan olahraganya, tapi kualitas dari darah. Nah, sekarang pertanyaannya, kolesterolnya dari makanan kita. Darah gulanya karena tidak dipakai. Tolong catat, gulanya karena tidak dipakai. Contoh sekarang ada kalau Bu Ika mungkin ada satu kasus lagi, dia berdiri banyak, dia memang tugasnya lebih banyak berdiri. Berarti gravitasinya lebih sering tidak disesuaikan. Dan gerakannya tidak ada gerakan karena berdiri. Maka kemungkinan varises, ya setuju saya. Tapi bukan itu yang saya ingin maksudkan. Yang saya ingin maksudkan adalah bahan baku kolesterol, bahan baku asam urat. Karena gula seharusnya dipakai. Tapi karena bermalas-malasan, tidak olahraga, maka sel otot kita tidak minta gula. Maka gula darah ada, membuat lebih kental lagi darah kita dan varises terjadi. Kalau dihubungkan lagi nantinya. Dok, ada faktor keturunan nggak? Tidak bisa dihindari. Ada kemungkinan itu. Tapi balik lagi, olahraga apapun, bahkan sampai duduk di posisi yang sedemikian rupa pada seorang yang meditasi, justru akan menyehatkan pembuluh darah. Termasuk pembuluh darah vena. Mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Ika. Bu Ika, kami kembalikan sebelum sebelum ke Ibu Lili Indrawati. Silakan Pak Dani kalau ingin menambahkan. Iya, Terima Bu kasih. Lili, silakan Ci Lili kalau mau ditanyakan langsung. Ya, Pak Dani, saya mau tanya, ini konsumen saya beli 2 botol MNN, kaki terasa nggak enak terus setiap hari, dingin dan terasa seperti berdiri juga jalan itu terasa nggak enak. Itu apakah minum NMN itu bisa menyembuhkan perlahan-lahan? Mungkin dari lumbarnya, mungkin katanya dia dari pinggang ya. Mm-mm. Yang sakit apanya Ibu Lili? Yang dirasakan memang di Yang pinggangnya sakit, atau bagaimana? Saya mohon yang maaf Pak Dani. Ya, silakan. betisnya, betis ke bawah. Dari betis ke bawah ya. Dan Ya, dia menyangka ada di daerah lumbalnya, mungkin ya, bisa dikatakan sarafnya terjepit dan seterusnya dan ya, seterusnya. betul, Saya bisa betul. paham ke sana. Usianya berapa Bu Lili?
yang 65, bersangkutan? 65. Oke. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya harus menggambarkan diri saya sendiri. Pak Dhani, mohon maaf nih Pak Dhani. Jadi balik lagi ke diri sendiri karena Silakan Dok, langsung aja. usia sama. Usia saya sudah lewat dari 60, 61, dan mohon maaf sekali lagi, lumbal yang dikatakan sama Bu Lili atau sama sahabatnya Bu Lili juga sama. Bicaranya lumbal lagi karena betul-betul pegelnya tuh nggak enak banget. Setuju ya? Ya, Yang pegelnya betul-betul terasa banget lah. ya. Mulai dari gerakan jalan kita, terus nanti bangun tidur juga terasa sedemikian rupa. Kita menyalahkan lumbal lagi. Dan kita mintanya ada perbaikan. Ya, Saya betul. betul, saya ingin langsung dihubungkan sekarang dengan NMN. NMN Ya, adalah nutrisi. Apalagi nutrisi boleh dikatakan ditambahkan kalimatnya nutrisi yang bagus banget. Ya, setiap kita melakukan hal yang positif, frekuensi yang harus diterima oleh kita adalah capek. Ini akan mudah banget nih. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf, kita jarang olahraga. Kemudian melakukan olahraga. Maka itu bukannya sehat, bukannya sakit. Nah, saya ingin ke Bapak Ibu teman-teman sekalian kan yang sama dengan NMN. Mengilustrasikan hal yang positif dimasukkan dalam badan kita dalam bentuk NMN. Jadi kalau kalimat yang lain mungkin nanti ada yang bisa nambahkan. Entah itu healing crisis, entah itu detox, apapun judulnya. Tapi kalau saya mempermudah ilustrasinya sederhana. Kalau kita ingin ada perbaikan dari yang tidak bagus, maka akan ada perubahan. Dan biasanya, sekali lagi biasanya, itu membuat tingkat ujian kita tambah sulit. Ini dilanjutkan atau tidak ya? Waduh, saya bisa lulus atau tidak ya? Soalnya sekarang betis saya jadi sakit. Dan apa namanya, dihubungkan dengan lumbal. Tidak salah. Tapi yang diperlukan oleh kita bicarakan sekarang adalah tetap melanjutkan. NMN-nya dilanjutkan. Sekarang berapa konsumsi, berapa kapsul, berapa apa namanya, international unit atau miligramnya. Itu yang kita siasati bareng-bareng. Kalau konsumsinya sekian menimbulkan betis sakit dan seterusnya, maka silakan dikurangi. Tapi bukan di stop, satu. Dan yang kedua, naikkan lagi di konsumsi-konsumsi berikutnya. Maka perjalanan untuk perbaikan dari satu titik ke titik yang lebih baik itu akan dicapai karena kita sedang memperbaiki dengan NMN. Nah, sekarang saya ingin gabungkan Bu Lili anjurannya. Tidak hanya NMN, tapi aktivitas yang bersangkutan juga dinaikkan. Mohon maaf sekali lagi, saya masih belum bisa sampai hari ini. Saya hanya jalan kaki. Entah itu 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Jalan keseharian saya. Ternyata saya masih kurang. Saya masih harus pakai beban. Saya tidak ada beban. Jalan kaki itu tidak punya beban banyak. Artinya, mulai usia 60 tahun, apalagi nanti 70 tahun, otot yang tidak dikasih beban, maka mengecil, atrofi, tidak bertenaga sama sekali. Bicara otot. Bagaimana dengan tulang kita? Sama. Tidak ada kekuatan. Melemah. Karena kita tidak dikasih beban. Jadi artinya jangan bicara umur saya udah 60 sekian, 70 sekian. No. Tetap ada porsinya untuk olahraga, ada porsinya untuk beban. Demikian juga dengan NMN. Demikian juga dengan antioksidan. Makin kita mengalami gejala, sinyal, alarm, negatif, maka balikin lagi ke semula. Ingat lagi muda. Ingat lagi harus muda nih. Nah, lakukan itu. Meskipun tidak seperti dulu. Saya misalkan, saya pemain badminton. Dulu setiap ada apa namanya, ada lawan, pasti maunya melawan. Berani, bila perlu pasang.
Betul-betul di sana ada pertandingan. Sekarang mungkin udah tidak bisa seperti itu. Saya akan bermain, saya tidak bernafsu untuk menang, saya minta keringatnya, saya minta olahraganya. Tidak lebih dari itu. Demikian juga dengan kasus tadi. Jadi NMN masuk, bisa dikurangi, tapi lanjutkan. Demikian juga dengan olahraga, demikian juga dengan makanan. Mudah-mudahan Ibu Lili, saya bisa memberikan satu jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lili, kembalikan ke Pak Ya, Dani. gimana Ci Lili? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang masih penasaran? Silakan ditanyakan. Maksudnya gini Pak Dani, itu MNN-nya diteruskan dengan dosis berapa? Yang penting dia ada penyembuhan gitu Pak Dani. Siap. Mungkin bisa dibantu, Dok? Betul, tidak ada keraguan. Tetap dilanjutkan. Yang tadi saya katakan, berapa kapsul, yang berapa miligram yang dikonsumsi, Bu Lili, kalau boleh tahu? Dua pagi, dua siang. Satu kapsulnya yang berapa miligram? Yang Komposisi 200, ya, yang 100, Dok. Yang Dua kapsul itu 100 berarti ya? 200 miligram, Dok. 200 miligram. Oke. 200 miligram, 200 miligram. Betul ya, Bu Lili? ya Iya. betul. Maka 100 miligram, satu kapsul, satu kapsul. Tapi dilanjutkan. Dan penuh keyakinan ada perbaikan. Penuh keyakinan ada kesembuhan. Jadi kita tidak melihat lambat atau cepatnya, atau pengen buru-buru nanti malah kebalikannya, tidak. Mungkin nanti padannya akan menambahkan juga. Jadi tetap dilanjutkan dan kita keyakinan penuh ada perbaikan di sana. Demikian Bu Lili. Dilanjutkan tetap 4 kapsul ya Pak ya. 2 kapsul, 2 Kalau kapsul. ya, kalau dia bisa menahan rasa sakit di betisnya, apalagi seperti yang tadi saya anjurkan, jalan kaki bisa diterima ya. Olahraga berarti kombinasi antara dua kapsul dengan olahraga. Saya seyakin-yakinnya dua usaha positif, dua kapsul kemudian olahraga, maka percepatan untuk penyembuhannya atau percepatan untuk hilangnya rasa sakit di betisnya itu pun akan jauh lebih cepat. Saya dukung betul-betul dua, dua, tapi disertai dengan olahraga, jalan kaki lah, jangan sederhana. Berapa lama? Nggak usah lama-lama, asalkan dia menggerakkan kakinya. Demikian Bu Lili, Pak Dani, kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kurang lebih begitu sih, Ci. Cuman kalau misalnya mau tetap stay di dua, saya simpulkan aja ya, Dok ya. Kalau misalnya mau stay tetap 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, artinya harus dibarengin dengan olahraga. Nah, akan tetapi kalau misalnya memang olahraganya belum bisa dilakukan, konsumsinya itu dikurangin 1 pagi, 1 siang. Kurang lebih begitu sih. Itu, Ci. Oh ya, terima kasih Pak Dani. Siap. Ada lagi yang mau bertanya dari Ci Yuliana yang lain? Ada, masih ada. Kalau misalnya memang sudah tidak ada, ini kita juga udah hampir 2 jam, luar biasa malam ini, antusias banget. Dokter juga semangatnya menggebu-gebu nih menjelaskannya keren, keren banget. Ya, kalau misalnya memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada malam ini. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih juga Dok sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Luar biasa. Nanti kita akan ada event-event berikutnya yang mungkin yang lebih wow kita bikin. Rencananya sih kalau sempat nanti kita mau bikinnya offline, lebih keren, tatap muka langsung. Nah, Amin, amin. nanti kita akan siapin acaranya. Saya sekali lagi terima kasih untuk Ciliana, Bu Ika, Bu Marlina, Petyen, Bu Clarissa, Bu Mei, Pak Paufeng, dan yang lainnya, Ci Yuliana, Ci Lili, thank you. Istirahat, selamat istirahat, dan sukses selalu. Dan yang pasti paling penting Amin. apa? Tetap sehat. Kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya.